Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan. Tujuan SDGs yang sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, adalah tujuan ke A6, B8, C9, D11 atau E15. Jawaban yang tepat adalah A. Tujuan ke-6 dari SDGs. Jadi, tujuan dari SDGs yang berhubungan dengan nawacita kelima adalah tujuan yang berhubungan dengan kesehatan. Di antaranya tujuan 2 tanpa kelaparan, tujuan 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan 5 kesetaraan gender, dan tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Visi Kementerian Kesehatan menurut RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 adalah A. Terwujudnya Indonesia kerja yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. B. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. D. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Atau E. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. Jawaban yang tepat adalah B. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 sampai 2019, visi dan misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Tujuan cuci tangan pakai sabun adalah A. Mengajarkan kebiasaan cuci tangan, B. Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, C. Mencegah kematian akibat penyakit infeksi, D. Menurunkan angka kesakitan dan kematian, atau E. Menjaga kebersihan. Jawaban yang tepat adalah B. Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, cuci tangan pakai sabun atau CTPS merupakan tujuan utama dari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Mencegah kematian akibat penyakit infeksi dan menurunkan angka kesakitan dan kematian anak merupakan tujuan dari Hari Cuci Tangan Pakai Sabun atau HCTPS. Jadi, bukan tujuan dari cuci tangan pakai sabun. Berikut ini yang benar tentang definisi kesehatan adalah A. Keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. B. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap makhluk hidup produktif. C. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. D. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup yang memungkinkan kelompok atau golongan hidup produktif. E. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup yang memungkinkan masyarakat hidup produktif. Jawaban yang tepat adalah C. Keadaan sejahtera dari badan dan jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, definisi dari kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Manusia selalu dilihat sebagai salah satu kesatuan yang utuh atau holistik dari unsur badan atau organobiologik
dan jiwa atau psikoedukatif dan sosial atau sosiokultural yang tidak dititik beratkan pada penyakit tetapi pada kualitas hidup yang terdiri dari kesejahteraan dan produktivitas sosial ekonomi. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dalam upaya pencapaian nawacita di bidang kesehatan terkait revitalisasi puskesmas adalah: A. Penguatan sistem rujukan antara vaskes primer dan sekunder atau tersier. B. Pembentukan puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. C. Penempatan tenaga spesialis di puskesmas. D. Pelaksanaan akreditasi di puskesmas. Dan E. Peningkatan program Indonesia Sehat. Jawabannya yaitu D. Pelaksanaan akreditasi puskesmas. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan dalam RPJMN 2015-2019 mengacu pada 3 hal penting. Yang pertama, penguatan pelayanan kesehatan primer. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya, yaitu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. Selanjutnya, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan perorangan, dan memantau serta mendorong pembangunan berwawasan kesehatan. Untuk penguatan fungsi tersebut, perlu dilakukan revitalisasi puskesmas dengan fokus pada 5 hal, yaitu yang pertama, peningkatan SDM, kemudian peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas, peningkatan pembiayaan, peningkatan sistem informasi puskesmas, dan pelaksanaan akreditasi puskesmas. Kemudian arah kebijakan Kemenkes dalam RPJM. Selanjutnya, penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja, dan usia lanjut. Kemudian arah kebijakan Kemenkes yang ketiga, intervensi berbasis resiko kesehatan. Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita, dan lansia, ibu hamil, pengungsi dan keluarga miskin, kelompok-kelompok beresiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. Nah, jadi kebijakan RPJMN 2015-2019 dalam upaya pencapaian nawacita di bidang kesehatan terkait revitalisasi puskesmas adalah pelaksanaan akreditasi puskesmas. Program P2PL atau pengendalian penyakit penyehatan lingkungan yang mendukung nawacita adalah: A. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang kompeten. B. Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. C. Mengendalikan jumlah penyakit diabetes. D. Menekan eliminasi diare. Atau E. Meningkatkan eliminasi filariasis. Jawaban yang tepat adalah E. Meningkatkan eliminasi filariasis. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan atau program P2PL memiliki indikator diantaranya prevalensi penyakit TB atau tuberkulosis, kemudian prevalensi HIV pada populasi dewasa. Selanjutnya, jumlah kabupaten atau kota mencapai eliminasi malaria. Yang keempat, jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta. Yang kelima, jumlah kabupaten atau kota mencapai eliminasi filariasis. Yang keenam, presentase kabupaten atau kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan. Selanjutnya, prevalensi tekanan darah tinggi, prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas, prevalensi merokok pada usia kurang dari 18 tahun, dan presentasi penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi, program P2PL yang mendukung nawacita adalah E. Meningkatkan eliminasi filariasis.
Berikut ini yang berhubungan dengan nawacita bagian kesehatan ibu dan anak adalah A. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. B. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. C. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. D. Meningkatkan kualitas hidup manusia. Atau E. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang berbasis korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Jawabannya yang tepat adalah D. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 9 agenda strategis prioritas atau nawacita. Yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Agenda yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019. Nah, nawacita agenda kelima inilah yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk bagian kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, agenda keenam yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Yang ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Yang kesembilan, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Nah, jadi nawacita bagian kesehatan ibu dan anak adalah agenda kelima, yaitu pilihannya D, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mencapai nawacita nomor 1 dengan cara apa? A. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. B. Melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. C. Memberikan prioritas pada upaya pemulihan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. D. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. E. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Jawaban yang tepat adalah B. Melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu. Jadi nawacita nomor 1 itu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui atau dengan cara politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan dengan negara trimatra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
Nawacita untuk mengentaskan kemiskinan adalah nawacita yang ke A3, B5, C7, D9 atau E2. Jawaban yang tepat adalah C, agenda yang ketujuh. Agenda ketujuh dari nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Jadi, nawacita agenda ketujuh ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Nawacita yang berhubungan dengan kesehatan adalah nawacita yang ke A2, B3, C4, D5 atau E7. Ini udah jelas ya karena udah dibahas di soal-soal sebelumnya. Jadi nawacita yang berhubungan dengan kesehatan itu nawacita agenda kelima, yaitu D. Nawacita agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Cuci tangan menurut WHO terdiri dari berapa langkah? A5, B6, C7, D8 atau E4. Jawabannya adalah B. Cuci tangan menurut WHO terdiri dari 6 langkah. 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan dengan sabun. Yang kedua, gosok punggung dan sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Langkah yang keempat yaitu jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Yang keempat, gosok dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Soal berikutnya, langkah cuci tangan urutan kedua menurut WHO adalah A. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. B. Gosok ibu jari secara berputar. C. Gosok punggung dan sela jari tangan. D. Gosok kedua telapak tangan. Atau E. Gosok dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri. Jawabannya yang tepat adalah C. Gosok punggung dan sela jari tangan. Nah, langkah cuci tangan urutan kedua menurut WHO yaitu gosok punggung dan sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Cerdik merupakan salah satu program pemerintah untuk mengatasi penyakit tidak menular. Kepanjangan dari Cerdik adalah A. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan lemak, rajin aktivitas fisik, diet kalori seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. B. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan lemak, rajin aktivitas fisik, diet gizi seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. C. Cek kesehatan mata, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat total, kelola stres. Kemudian yang D. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet lemak, istirahat terpenuhi dan kelola stres. Atau E. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet kalori seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Jawaban yang tepat adalah E. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet kalori seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Jadi, Cerdik merupakan salah satu program pemerintah untuk dalam upaya menurunkan penyakit tidak menular. Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat untuk cerdik dalam mengendalikan penyakit tidak menular atau PTM. Mari menuju masa muda sehat, hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular dengan perilaku cerdik. Cerdik adalah slogan kesehatan yang setiap hurufnya mempunyai makna, yaitu C. Cek kesehatan secara berkala atau cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat cukup. Dan K. Kelola stres. Perilaku cerdik ini dapat diterapkan melalui kegiatan Posbindu PTM atau Posbindu penyakit tidak menular. Soal selanjutnya,
Program cerdik bertujuan untuk mengendalikan A. Penyakit tidak menular, B. Penyakit menular, C. Penyakit malaria, D. Penyakit HIV/AIDS, atau E. Stunting. Nah, udah jelas ya, karena udah dibahas di soal-soal sebelumnya. Jadi program cerdik bertujuan untuk mengendalikan penyakit tidak menular. Soal berikutnya, salah satu faktor penyebab penyakit tidak menular yang dapat dimodifikasi dalam program cerdik adalah A. Genetik, B. Faktor usia tua, C. Aktivitas fisik, D. Keturunan, atau E. Status ekonomi. Jawaban yang tepat adalah C. Aktivitas fisik. Jadi, faktor resiko PTM atau penyakit tidak menular ada dua, yaitu yang tidak bisa diubah dan yang bisa diubah. Faktor risiko penyakit tidak menular yang dapat diubah atau modifiable adalah merokok, aktivitas fisik, diet tidak seimbang, konsumsi alkohol, polusi udara, dan lain-lain. Untuk faktor risiko penyakit tidak menular yang tidak dapat diubah atau non-modifiable adalah usia, jenis kelamin, gen, keturunan, faktor sosial ekonomi, dan lainnya.